Hai sobat semuanya, welcome to Aktual dan Kreatif, channel untuk kita semua yang mau produktif, kreatif lebih mengenal Indonesia dan dunia. Yuk kita song-song masa depan yang sukses. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Berita duka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Wakil Presiden RI ke-6 Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno pada hari Senin pagi tanggal 2 Maret 2026 di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Jenderal Tri Sutrisno lahir pada 15 November 1935 di Surabaya. Ayahnya, Subandi, adalah seorang sopir ambulan, sedangkan ibunya Mardiah adalah seorang ibu rumah tangga. Jenderal Tri Sutrisno menamatkan pendidikan dasar dan menengahnya di Surabaya. Setelah tamat dari SMP 2 Surabaya, ia kemudian melanjutkan ke SMA 2 Surabaya. Pada usia 13 tahun, ketika Belanda kembali dan melakukan agresi militer, ia ingin bergabung dengan Batalion Poncowati untuk ikut berperang. Namun, karena tidak ada yang menganggap keinginan Tri, maka ia hanya dipekerjakan sebagai kurir. Tugasnya adalah mencari informasi ke daerah-daerah yang diduduki tentara Belanda, serta mengambil obat untuk Angkatan Darat Indonesia. Sampai pada tahun 1949, Belanda akhirnya dapat dipukul mundur. Lulus dari SMA, Tri Sutrisno kemudian melanjutkan pendidikan ke Akademi Teknik Angkatan Darat atau ATKAD. Pendidikan tersebut berhasil dilalui dan lulus pada tahun 1959. Sementara itu, Tri Sutrisno pernah menjadi ajudan Presiden Soeharto pada tahun 1974. Jenderal Tri Sutrisno sempat mengikuti perjalanan inkognito Presiden Soeharto atau belusukan, di mana pada saat belusukan terbatas sekali yang mengetahui. Bahkan beberapa kali Pak Harto menginap di rumah penduduk atau pejabat desa yang dilaluinya. Karir Tri Sutrisno kemudian pada tahun 1978 menjadi Kepala Staf Kodam 16 Udayana. Setahun kemudian menjadi Panglima Kodam 4 Sriwijaya. Dan tahun 1982 menjadi Panglima Kodam Jaya. Karirnya terus menanjak. Pada tahun 1985 menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat dan selanjutnya menjadi Kepala Staf Angkatan Darat pada tahun 1986. Karirnya terus meningkat seiring dengan perjalanan usianya. Pada tahun 1988, Jenderal Tri Sutrisno menjadi Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau sekarang dikenal dengan Tentara Nasional Indonesia. Selanjutnya, Jenderal Tri Sutrisno menjadi Wakil Presiden Indonesia yang ke-6 pada tahun 1993-1998, setahun sebelum Presiden Soeharto menyatakan berhenti pada tahun 1999, tepatnya tanggal 21 Mei 1999. Kita tentu kehilangan salah satu putra terbaik Indonesia. Selain sempat menduduki posisi-posisi strategis sepanjang karir militernya, kemudian Jenderal Tri Sutrisno pun konsisten dalam memperjuangkan penegakan implementasi nilai-nilai Pancasila. Sebab itu, dalam perjalanan hidupnya, Jenderal Tri Sutrisno pun sempat menjadi pejabat di BPIP bersama Megawati Soekarno Putri. Masa pensiunnya dijalani dengan mengikuti aktivitas di berbagai organisasi, terutama yang berkaitan dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, seperti PEPABRI,
kemudian PPAD, dan Foko TNI Polri. Salah satu perjuangan yang dilakukan Jenderal Trisno dan teman-temannya adalah memperjuangkan kembali amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dilakukan semasa hidupnya. Jenderal Trisno tetap memiliki komitmen dan perhatian yang besar terhadap perkembangan negara dan bangsa Indonesia. Antara lain bersama sejumlah tokoh masyarakat, tokoh TNI, akademikus, dan juga para politisi, Jenderal Trisno menjalin semasa pensiunnya tetap konsisten memiliki perhatian yang besar terhadap keadaan negara dan bangsa Indonesia. Aktivitas yang dilakukannya antara lain berjuang untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 yang diamandemen pada masa reformasi ini. Menurut Jenderal Trisno, amandemen yang sudah dilakukan pada saat ini sesungguhnya tidak sejalan dengan sistem politik, sistem kenegaraan, sistem hukum yang berada di Indonesia. Untuk itu, Jenderal Trisno dan kawan-kawan selalu memperjuangkan agar MPR RI melakukan kembali adendum terhadap Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen. Jenderal Trisno adalah tokoh yang patut diteladani. Semoga amal ibadah, amal kebajikannya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilafnya mendapat ampunan dan mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.